Halo Sobat Jatim, berjumpa dengan saya Yanti di podcast Ruang Informasi Diskominfo Provinsi Jawa Timur. Podcast resmi pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dikelola secara apik, secara asik oleh Diskominfo Provinsi Jawa Timur. Yang tentu saja mengupas tentang figur-figur yang dimiliki oleh Jawa Timur, kebijakan-kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diharapkan informasi tersebut akan sampai kepada masyarakat. Kali ini di episode kedua, kita akan mengupas tuntas terkait dengan jelang pelaksanaan Porprov ke 2023 yang ke-8. Dan untuk kali ini sudah hadir di studio narasumber saya yang luar biasa, ada Bapak Muhammad Nabil. Beliau adalah Ketua Umum KONI Provinsi Jawa Timur. Kita sapa beliau yang sudah bersedia hadir di podcast kita kali ini. Selamat datang Pak Nabil, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, sehat-sehat. Ya. Sehat selalu ya Pak, menjelang pelaksanaan dari Porprov ke-8 2023 di Jawa Timur ya. Harus sehat. Harus sehat ya Pak. Iya. Tapi Pak Nabil sangat sehat hari ini. Alhamdulillah. Baik, Pak Nabil, jelang pelaksanaan Porprov tentu saja Pak Nabil sangat sibuk sekali. Tapi kesibukan Pak Nabil sehari-hari sebagai Ketua Umum KONI Jawa Timur selain itu apa Pak? Kesehariannya aja dulu Pak. Ya, keseharian memang hampir tiap hari saya ngantor di KONI. Karena tanpa ada Porprov pun ada kegiatan yang mesti digarap dan itu menjadi main job kita, Puslada. Puslada itu kita membina sekitar hampir 650 atlet plus ofisial 200, hampir 1.000 orang dan itu menyebar ke 78 cabur yang mesti kita persiapkan untuk PON 2024. Selain itu juga saya jadi Wakil Ketua Umum Kadin Jawa Timur dan itu kaitan-kaitan dengan posisi itu ada kegiatan-kegiatan lain di sana. Tapi fokus di KONI mesti menjadi yang utama karena saya diamanahkan untuk melaksanakan tanggung jawab dan itu sebuah konsekuensi sehingga sekarang ya fokus di sana terutama menjelang event rutin Porprov ke-8 ini. Gitu. Ya. Pak Nabil, di balik event besar event Porprov ini 2023 yang ke-8, ada cerita yang menarik Pak dari persiapannya, kemudian hal pernak-perniknya juga harus dipersiapkan secara matang agar event ini benar-benar bisa cetar, biar luar biasa, biar spektakuler Pak Nabil. Iya, sebenarnya ini kan Porprov ini kalau dalam bahasa kita kan sebuah kegiatan autopilot yang sudah dengan sendirinya, tapi tahapan-tahapannya yang autopilot, tapi konfirmasi venue-nya, konfirmasi kegiatan kirap api atau hal-hal yang terkait dengan kemeriahan dan wahnya Porprov tentu harus dilakukan oleh teman-teman semua dan sudah hampir setengah tahun lebih teman-teman ini turun ke lokasi masing-masing, mulai dari tahapan pembagian venue. Venue-nya yang di Sidoarjo apa saja yang paling siap, kemudian di Jombang, di Mojokerto, kota dan kabupaten apa yang paling siap, kemudian kita putuskan bersama. Walaupun di situ nanti ada perubahan-perubahan, misalnya ada Kabupaten A punya tempat yang bagus, Kabupaten B punya, tapi Kabupaten B membutuhkan kegiatan itu untuk membuat suasana meriah di daerah tersebut, ya kita rubah seperti itu. Pokoknya fungsi kita ya benar-benar melayani kabupaten kota dan untuk penyebaran pembinaan olahraga sebenarnya. Nah di situ teman-teman turun ini ke lokasinya sampai 2-3 kali untuk memastikan kesiapan venue-nya. Venue itu juga diukur oleh standar-standar tertentu yang paling minimal, misalnya akses pintu, tribun kalau diperlukan, kemudian kamar mandi, segala macam yang bisa membuat nyaman peserta. Bayangkan saja seluruh Jawa Timur hadir dan itu menyebar di 4 kota, di masing-masing venue itu rata-rata KONI kabupaten kotanya mengirimkan pesertanya itu. Tapi tahapan itu kita lalui pertama dengan turun ke lapangan. Yang kedua kita koordinasi biasanya leading sektornya Dinas Pemuda dan Olahraga atau Pariwisata atau dinas-dinas lain yang terkait dan ditunjuk oleh Bupati Wali Kota. Selanjutnya kita ada rapat bersama dengan masing-masing kepala daerah.
dengan Bupati Sidoarjo, Wali Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Bupati dan Bupati Jombang. Ya. Kita rapat sejauh mana kesiapannya. Tapi selalu saya sampaikan, tolong event ini dimanfaatkan dengan baik. Dan dimanfaatkan itu karena waktunya kan tidak terlalu lama. Misalnya hitung saja kalau pembukanya tanggal 9, tanggal 10 sampai 16 itu mau dibuat apa. Nah, yang paling dominan biasanya adalah mengkolaborasikan antara potensi kota atau kabupaten yang belum terangkat menjadi dikenal oleh masyarakat. Dan yang paling utama juga, dan ini selalu disampaikan oleh Ibu Gubernur, ada gerakan ekonomi dan ini sebagai pemantik gerakan ekonomi. Dan itu sudah terjawab semua. Kalau Mbak Yanti mau cari kamar hotel di 4 kabupaten kota ini, saya pastikan tidak ada. Sudah terisi penuh. Ya. Dan bahkan di rumah-rumah penduduk, di guest house atau penginapan-penginapan itu menunjukkan kan ada sebuah transaksi penginapan di sana. Betul. Untuk PAD-nya kota atau kabupaten. Yang kedua, mereka tidak disiapkan makan oleh panitia ataupun oleh penyelenggara. Jadi mereka itu mesti menyiapkan biaya untuk makan atletnya. Berarti bisa, istilahnya bisa jajan di warung-warung atau PKL-PKL ya Pak ya? Harus begitu dan saya sampaikan kepada Bupati, Wali Kota, tolong diinfokan dengan baik makanan apa yang bisa diakses oleh peserta. Karena itu kan tuan rumah 4 itu harus punya kemampuan supporting dan servicing. Mensupport dan melayani. Nah itu bayangkan semua makan di daerah sana semua. Dan itu juga bukan sekedar makan saja, ada asupan gizinya karena ini yang hadir atlet. Kemudian yang kedua, jenis-jenis restoran, warung. Mau makan ikan wader, mau makan ikan lele yang terkenal. Tolong kapasitasnya juga, kapasitas produksinya disiapkan, ditambah, termasuk kualitas produksinya. Jadi tidak seperti itu. Yang ketiga, tadi yang kedua tempat akomodasi. Yang ketiga adalah khazanah-khazanah yang ada di kabupaten kota itu sendiri. Misalnya tempat-tempat wisatanya, kemudian pernik-pernik yang bisa dijual dan diinfokan kepada masyarakat. Rata-rata atlet itu tidak berangkat sendiri. Membawa keluarga. Orang tuanya mendampingi, berarti betul. Plus itu, ada pengalinya di situ. Nah, kalau tidak dimaksimalkan dengan baik, sayang momentum itu. Kemudian produk-produk yang dijual seperti yang pada saat Porprov ke-7 di Jember, saya mewanti-wanti dan memaksa, dalam tanda kutip memaksa, tidak boleh ada penjual di luar lokasi itu. Kalau di Sidoarjo ya harus orang Sidoarjo yang jualan di sana, sehingga income-nya masuk kepada orang-orang di Sidoarjo. Untuk mengetahuinya kalau itu orang Sidoarjo dari mana, Pak? Harus diatur, saya bilang ada dinas yang mengatur itu. Karena itu penjualnya harus terdaftar, tercatat dan terdaftar. Nah kalau di Jombang yang jual orang luar atau provinsi lain, karena dianggap lebih murah atau lebih bagus, ya tidak mengena pada sasaran pemberdayaan ekonomi ini tadi. Misalnya jersey atau segala macam, kalau orang luar yang jual, kemudian dilepas ya tidak bisa, termasuk di titik-titik venue itu. Dan ini kemarin kita diskusi dengan Bupati Kabupaten Mojokerto malah lebih detail. Ketika menyebut satu venue, maka kalau diklik di sana itu ada tempat makan yang paling dekat, tempat ibadah yang paling dekat, tempat rekreasi yang paling dekat. Jadi sudah terinfokan dan itu terpublikasi ke 37 kabupaten kota yang lain. Itu kan menunjukkan bahwa ada kesiapan, ada keseriusan. Nanti kami berharap juga ada report tentang berapa perputaran uang yang terjadi pada saat Porprov itu. Itu sebagai catatan kita ke depan. Itu kita belum bicara tentang prestasi. Karena Porprov ini kan sebenarnya undang-undangnya memerintahkan kepada Pemprov untuk melaksanakan kegiatan olahraga. Pemprov tentu mendelegasikan dan memandatkan kepada KONI sebagai leading sektor penyelenggara itu. Gitu. Pak Nabil, penyelenggaraan untuk Porprov ini di 4 kabupaten kota. Ada proses itu penunjukan atau kenapa 4 daerah itu yang ditunjuk, Pak? Tentu ada atau penilaian mungkin ya yang menurut KONI. Ini prosesnya bisa Pak disampaikan. Jadi sekarang ini untuk Porprov 2025 sudah ada yang mengajukan. Dan nanti diumumkan pada saat penutupan.
Untuk porprov berikutnya itu ada Kota Surabaya, Ya. ada Malang Raya, Kabupaten Kota Batu dan Kota Malang. Yang ketiga itu daerah Probolinggo, Pasuruan, kabupaten kotanya. Sudah kita bahas dan kita sampaikan semacam kriteria-kriterianya, nanti tinggal diputuskan oleh Ibu Gubernur. Ya. Kemarin di sini juga Malang Raya mengajukan, tapi ternyata tentang kesiapan segala macamnya itu juga ada di Sidoarjo, Kota, Kabupaten Mojokerto, dan Jombang. Itu pilihannya seperti itu. Ya. Jadi ada sebuah semacam bidding lah begitu. Tapi bidding itu ya kita turun ngecek kepastian tentang kepastian venue-nya yang penting itu ya. Jadi salah satunya karena kesiapan venue-nya ya. Salah satunya kesiapan venue-nya, kemudian juga ketika venue-nya siap, kepala daerahnya juga harus siap. Kalau nggak siap nanti kita kerepotan. Baik ya, Pak Nabil. Sobat Jatim masih bersama dengan Bapak Nabil yang hari ini masih di ruang podcast, ruang informasi yang dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Pak Nabil, tentu ada hal yang menarik yang bisa kita kulik dari pelaksanaan Porprov ini, Pak. Selain Porprov, ada strategi yang dilakukan oleh KONI Provinsi Jawa Timur untuk mencari bibit-bibit atlet. Karena informasinya kalau kegiatan ini merupakan salah satu event yang bisa dimanfaatkan untuk mencari bibit baru, Pak. Ini bagaimana nih Pak Nabil? Oh ya, jadi ini secara ideal sebenarnya sebelum masuk di Porprov mereka ini kan mewakili kabupaten kota. Di kabupaten kota itu sudah ada beberapa kabupaten kota yang melaksanakan Porkap atau Porkot, Pekan Olahraga Kabupaten atau Pekan Olahraga Kota. Ada seleksi awal. Kemudian mereka diutus untuk mewakili kabupaten kotanya. Dulu aturan kita setiap Porprov itu tidak boleh ada atlet yang ikut Puslada di kita mengikuti Porprov. Kenapa? Karena ada sebuah regenerasi. Jangan dong, wong sudah ikut event nasional kok masih ikut di daerah. Cuman rupanya kepala daerah ini masih mempertahankan atlet-atlet asal kota dan kabupatennya supaya mewakili daerahnya dan untuk menambah prestasi. Akhirnya kita kompromi, kita rubah aturannya yang sekarang ini. Boleh mereka yang Puslada tapi yang belum pernah juara dan mendapatkan medali. Kalau sudah mendapatkan medali di PON tidak boleh ikut. Kalau enggak terjadi regenerasi nanti. Dan itu satu-satunya provinsi kita yang berani melakukan itu. Dan ternyata kan bibit-bibitnya juga muncul. Nah, ini untuk siapa? Untuk Jawa Timur. Untuk Jawa Timur ketika ada PON atau mewakili event-event internasional lainnya. Rekrutmen kita biasanya dari Porprov itu tidak Porprov yang hari ini. Porprov hari ini itu adalah cermin prestasi kita di PON 4 tahun ke depan, bukan hari ini. Karena memang prestasi-prestasi terbaik itu jarang yang sudah menambah peningkatan rekor di level nasional. Jadi di Puslada dulu. Tapi paling tidak kan ada sebuah bibit-bibit terbaik yang kita sudah identifikasi. Kita sudah identifikasi untuk lari cepat siapa, untuk pemain-pemain basket atau sepak bola, kita bisa identifikasi dan itu selalu menjadi catatan atau bank data di kita. Itu yang penting kan sebenarnya seperti itu. Selain kebanggaan, kita juga berpikir prestasi kita. Karena bayangkan pesertanya itu 12.700 kita itu, atletnya itu. Untuk yang ikut di yang sekarang nanti ini ya. Ditambah ofisialnya 4.700. Jadi hampir 17.000. Nah, itu nggak ada apa-apanya PON. PON itu hanya 9.000. Dan itu sungguh luar biasa untuk menggerakkan perekonomian tadi yang digaungkan Ibu Gubernur ya Pak Nabil. Oh ya, sangat luar biasa. Jadi definisi yang disampaikan Bukup Jatim Bangkit, Salam Optimis Jatim Bangkit itu salah satunya adalah kebangkitan ekonomi. Nah, kebangkitan ekonomi itu tentu di backup penuh oleh kegiatan olahraga tanpa harus mengurangi kegiatan-kegiatan atau event-event ekonomi dalam bentuk pameran. Tentu lebih ramai ketika pameran itu ada event olahraganya. Karena kan terjadi kolaborasi sinergis. Karena itu teman-teman di daerah itu kita minta supaya berkoordinasi dengan Kadin setempat. Karena Kadin itu punya kemampuan melakukan kurasi
UMKM-nya. UMKM-nya itu sudah dikurasi, disiapkan sehingga tidak saja berjualan pada hari itu, untung hari itu, setelah itu normal lagi. Nah, kita harapkan kalaupun bisa secara ideal ada transaksi di situ tapi berkesinambungan. Di Sidoarjo apa kekayaan produksinya? Ada tas, kulit. Silakan, ada, tapi kan nanti selanjutnya bisa kalau perlu-perlu ya ke sana lagi. Berarti kan ada semacam kesinambungan dalam proses itu. Kalau makan minuman itu kan umum ya. Tapi kalau produk-produk yang khas dan aksesoris-aksesoris yang khas itu kan bisa dikenalkan pada saat Porprov. Kalau tidak ada event olahraga, bukan tidak bisa, agak susah kita mengenalkan seperti itu. Jadi event olahraga ini bisa digabungkan, bisa dikolaborasikan dengan pergerakan ekonomi tadi ya Pak Nabil ya? Tren hari ini seperti itu dan itu kita punya legasi dan legitimasi untuk menyampaikan itu kami. Pada saat Porprov ke-7 itu kan terjadi transaksi perputaran uang yang luar biasa yang dirilis oleh Cak Torik, Bupati Lumajang, sangat besar. Kemudian di Jember juga seperti itu, ada gerakan-gerakan ekonomi yang luar biasa. Hotel-hotel yang sebelumnya mangkrak, apalagi tahun 2001, tidak bisa tidak orang akan menginap di sana. Tapi secara khusus kan tentu ada pembinaan-pembinaan setempat untuk menindaklanjuti hasil ini. Kemudian ada karya-karya yang mesti dibedah dan dipublikasi kepada masyarakat tentang apa yang menjadi kebanggaan kita. Selalu saya sampaikan, dan itu saya dengarnya dari Ibu Gubernur juga, bahwa api abadi, kirap api yang kita ambil pada saat Porprov itu kan di Ijen, di Bondowoso, waktu yang ke-7 itu. Nah ternyata itu jenis Blue Fire itu hanya 2 di dunia, di Bondowoso dan di Finlandia. Lah kita mesti bangga kan? Kita nggak tahu ada kekayaan yang hebat di kita. Kemudian karya-karya lain, ada kopi terbaik di dunia, itu dikenalkan dan mengenalnya pada saat ada kegiatan olahraga. Karena ada sebuah komunitas yang berintegrasi, komunitas masyarakat umum dan komunitas olahraga. Dan komunitas olahraga ini sangat besar. Nah ketika mereka berintegrasi, maka ada sebuah kekuatan komunitas baru di sana. Dan itu juga sebagai sebuah tontonan, kemudian ada pride dari masing-masing daerah. Bisa dibayangkan nanti teman-teman itu semangat selain mewakili daerah. Mereka nanti dapat bonus dari kepala daerahnya ketika memenangkan sebuah pertandingan atau perlombaan. Kadang dikirap oleh daerahnya ketika mereka selesai mengikuti Porprov. Ada lagi yang mereka juga, beberapa kepala daerah itu sudah berpikiran sangat cerdas dan ke depan mereka itu mendapat semacam kompensasi pekerjaan misalnya seperti itu. Baik, Pak Nabil, bagaimana dengan pandangan Bapak tentang dunia olahraga di Jawa Timur ini, khususnya untuk para atlet, Pak? Alhamdulillah ini teman-teman ini semangatnya selalu luar biasa. Karena dibentuk apapun motivasinya, kemudian kita juga punya tanggung jawab moral terhadap atlet-atlet kita. Saya selalu sampaikan kita tidak boleh menzalimi atlet. Menzalimi atlet itu ketika masih menjadi atlet, kita perah tenaganya, kita maksimalkan, setelah itu mereka muncul masalah di kemudian hari kesehatannya. Kita punya antisipasi, kita kerjasama dengan Ciputra itu ada namanya atletpreneur. Atletpreneur itu mereka yang sudah purna atlet itu dilatih untuk menjadi entrepreneur. Dengan berbagai segmen usaha sendiri masing-masing, dan kita didik mereka itu sebagai semacam ikhtiar kita supaya mereka punya semangat untuk menjadi pebisnis ulung dan tidak semata-mata berorientasi untuk menjadi pegawai negeri lah. Baik. Begitu, karena memang usia atlet itu terbatas ya Pak ya. Betul, iya. Puncak karirnya atlet itu kan paling tidak 27 sampai 30. Setelah itu menjadi purna karena di bawahnya juga ada. Kemudian regenerasinya juga berjalan cepat. Tapi ini tren yang paling menarik adalah pada saat Porprov ke-7 kita amati separuh kepala daerah itu berkunjung meninjau atlet-atletnya. Baik.
Kemudian memberikan dispensasi, memberikan kompensasi kepada atlet karena memang olahraga itu kan salah satu sektor yang akan membawa nama baik daerah dalam bidang olahraga. Iya, baik. Ya kita. Pak Nabil, closing statement Pak dari jenengan untuk pelaksanaan dari Porprov 8 di Jawa Timur di tahun 2023 ini. Ya. Karena waktu kita terbatas, sebenarnya masih banyak yang harus kita kulik dari Pak Nabil. Monggo silakan Pak. Jadi mudah-mudahan ini pelaksanaannya berjalan dengan baik, lancar, tanpa ada kesulitan apapun. Ini ada banyak faktor, ada hiburan, ada prestasi. Misalnya di Sidoarjo nanti itu pembukaannya itu kan ada padi. Itu memberikan semacam hiburan kepada masyarakat. Kemudian bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk gerakan ekonomi, dan itu nyata. Gerakan ekonomi itu nyata karena ketika ada pameran, dan ini pamerannya bukan seperti bazar kan. Kalau bazar itu maksudnya bazar Ramadan, bazar 17-an. Ini benar-benar pameran yang menyajikan karya daerah dan didatangi oleh ribuan orang di situ. Atlet plus orang tuanya. Jadi saya berharap mudah-mudahan sukses dan berjalan dengan baik. Apa yang diharapkan oleh Ibu Gubernur juga terrealisasi. Itu aja. Baik Pak Nabil, terima kasih, dan Sobat Jatim. Jika ada ide atau saran ataupun juga topik yang menarik yang ingin kita bahas pada podcast Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Sobat Jatim jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, dan tentu saja kita tunggu untuk saran dan kritiknya. Dari studio podcast Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, saya Yanti dan juga narasumber saya Bapak Muhammad Nabil. Terima kasih kedatangannya. Sama-sama. Sampai jumpa dan salam olahraga.